Ustadz ya. Gak kerasa sebentar lagi kita udah Syaban ya. Ini Oh, udah sudah masuk ya? masuk, Udah Ini Syaban. sudah masuk. tanggal 4 Saban. Ini Tinggal udah 11 Syaban. hari lagi kita malam nisfu Saban. Yes. Masya Allah. Malam di mana doa-doa kita diijabah. Amin ya Allah. Amin. Berarti lebarannya berapa Ramadan. lagi? Ramadan. Ramadan tinggal 26 Oh, hari belum lagi. puasa udah mau lebaran aja. Iya, dia mikir lontong. Karena dia mau lebaran enggak apa-apa. Bukan, gitu ya. dia belum beli baju lebaran soalnya. Ini Dia Masya Allah. jualan baju lebaran. Iya. ya. Kalau makasih banyak Ustadz Syabul dan sama-sama. Ustadz Maulana di sini aja nih ya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kembali lagi di tema kita pagi hari ini. Ada doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ditemani bintang tamu kita ada Haikal Kamil di studio ini, Masya Allah luar biasa. Ustadz, ini penasaran nih semua orang nih. Tadi sampai-sampai ada keluarga saya yang nelfon. Apa sih doanya Nabi Muhammad yang gak dikabulkan Allah? Ntar nonton aja saya bilang, sabar ya. Ternyata di antara doa yang tidak dikabulkan, ada doa lain malah justru dikabulkan dan dijabah oleh Allah Iya, Subhanahu Wa Taala. 2 yang dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Saya penasaran tuh. Katanya kita mau tahu dulu nih yang pertama tentang doa yang dikabulkan dulu deh. Ya, Doa yang doa dikabulkan. apa yang diminta Nabi Muhammad untuk umatnya yang dikabulkan Allah. Serta kenapa Allah justru mengabulkan itu. Mohon izin waktunya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarij bil karatuk dabila wa catun al baragab usnul hawatim wa yustaskal gamam cikarim wa alihi wasabi fi kulamati wa nafasim biadi kulli ma'lumilaka. Dan ini dianjurkan buat Nahdin untuk membaca ini salawat nariyah sampai hari tanggal 16 supaya aman Indonesia sampai apalagi ya itulah pemilu. Amin ya. Amin. Jamaah. Oh jamaah. Doa yang dikabulkan yaitu Allah mengabulkan. Sebenarnya saya mau bahas ini tapi kasih kode jangan dulu dibahas semua tiga-tiganya supaya penasaran. Yeah. Supaya ikut terus. Doa yang dikabulkan yaitu oleh Allah supaya tidak terjadi kelaparan dan kemarau. Jamaah. Jadi ada 3 doa, 2 yang dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. 2 yang dikabulkan oleh Allah, saya bahas sekarang 1 dulu ya. Yang mana itu? Mau tahu? Doa supaya tidak kemarau, mati kelaparan dan sebagainya. Kenapa? Karena dikabulkannya doa para nabi itu sifatnya mayoritas, bukan keharusan. Jadi jangan berkata, kenapa tidak dikabulkan? Kenapa dikabulkan? Tidak usah, itu hak patennya Allah. Betul? Nah, sebagaimana tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita, Ustaz Abimaki di segmen sebelumnya, perihal tentang doa yang dikabulkan, ternyata ada juga doa yang tidak dikabulkan. Karena sesuatu permintaan, tidak semua permintaan dikasih. Ada yang minta mobil, tidak dikasih. Kenapa kalau masih SMP? Kecuali kalau mintanya mobil-mobilan. Allah memberi rezeki tak terhingga. Sehingga maha luar rezekinya Allah. Sehingga kalau berbicara masalah kemarau dan sebagainya. Insya Allah yakin Allah akan kasih. Tidak akan terjadi kemarau yang berkepanjangan. Pasti akan ada. Saya mau tanya ibu. Bu. Dulu zaman kita TV-nya ada berapa bu? Nggak punya. Itu pun hitam putih. Itu pun yang punya kelurahan. Sekarang saya mau tanya, TV-nya ibu di rumah berapa? Banyak. Banyak, ada yang 4, ada yang 5, setiap kamar ada. Bahkan di dapur sudah ada TV sambil masak. Itu kan? Di ruang tamu ada, ruang keluarga ada, di kamar tiap anak ada. Itu pertanda kalau berbicara tentang kemiskinan tidak bakalan. Nabi tidak pernah merisaukan tentang rezeki atau kekayaan, kemiskinan, tidak. Karena yakin akan tambah naik itu. Coba ibu-ibu luar biasa. Brosnya makin canggih. Ada yang sudah pakai 2 bros. Seperti ibu yang di belakang. Lihat aja lah. Ada yang bros dari sini tahun 80-an. 90-an pindah ke sini. 2000 pindah di sini. 2010 pindah ke sini. 2020, 2019 sudah pindah di sini. Saya tidak tahu 2020 di sini atau di sini kali.
Bahkan Allah memberikan perbendaharaan kepada Rasulullah. Artinya tidak diminta pun Allah kasih perbendaharaan. Jadi tidak usah masalah kemarau, kemiskinan tidak bakalan. Insya Allah. Karena Rasulullah minta jangan jadikan umatku apalagi terjadinya kelaparan, kemarau. Tidak. Allah kasih ya tidak akan. Jadi aman. Aman ya. Aman ya. Karena kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Dibanding umat-umat terdahulu, tapi umat Rasulullah tidak akan terjadi kemarau. Amin. Dan Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang tidak beriman aja dikasih kekayaan. Betul tidak? Yang tidak menyembah Allah aja dikasih keberkahan. Oh kaya banget ya. Padahal tidak pernah salat. Tidak pernah ibadah. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya. Iya, itu permintaan Rasulullah. Permintaan Rasulullah. Permintaan Rasulullah, jangan jadikan umatku sampai kelaparan, kematian karena kelaparan. Tidak akan. Insya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah ya. Tapi kita zaman sekarang ini juga banyak memang Mungkin umat kita Rasulullah berkata, ini ada negara miskin. Tapi ada negara kaya, makmur, Betul. yang mensubsidi. Apa namanya? mau subsidi, Ya, benar itu. Membantu. Ini Membantu. Masya Allah luar biasa ya. Ini salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Dikabulkan Ta'ala. oleh Allah. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana Makasih penjelasannya. Jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita nih, Haikal nih. Yang dari tadi udah mulai bisik-bisik banyak pertanyaannya. Ini karena temanya sangat menarik kan. Ah, Tentang doa. betul. Karena pasti setiap orang punya keinginan. Masya Allah. Nah mungkin mau nanya nih ke Ustadz Maulana atau ke siapa. Iya. Ustadz Abi deh. Mau Iya. nanya nih. Kalau misalnya saya pernah mendengar ada doa orang teraniaya Ustadz. Katanya tuh langsung dijabah sama Allah. Oh benar, Masya Tapi Allah. ini definisi orang teraniaya yang seperti apa? Apakah orang yang teraniaya yang suka buat zalim, yang suka berdusta pun juga termasuk definisi orang teraniaya? Mohon pencerahannya. Nah ini orang teraniaya gimana kalau dibohongin? Apakah dia teraniaya atau mungkin habis ditipu? Iya. Apa? Aku teraniaya. Kenapa? Tadi aku dibohongi. Iya, iya. Padahal kenapa dibohongi? Karena dia sendiri yang salah. Oh, Wah, Abi, punten dijawab Abi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang yang terzolimi, itu pastinya dikabulkan oleh Allah doanya, apapun yang dipinta. Walaupun orang yang terzolimi ini, satu tidak beriman, Oke. ataupun yang kedua orang yang terzolimi ini adalah orang yang suka berbuat maksiat. Tetap lihat dalam hadis Rasulullah SAW, doaul madlum mustajab walau kana kafiran. Doa orang yang terzolimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia bukan orang beriman. Satu itu. Dalam hadis yang lain, doaul madlum mustajab dikabulkan, iya, walau kana fajiran, walaupun orang itu fajir, berbuat maksiat. Kenapa? Karena fujuruhu li nafsihi. Karena kalau dia berbuat salah, dia dusta, dia berbohong, lalu dia berbuat maksiat, maksiatnya buat dirinya sendiri. Adapun saat dia di luar dizolimi, maka apapun yang dipinta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu Allah sangat luar biasa. Punten ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Apakah Allah sholat? Itu pertanyaan yang agak sedikit kurang beres ya. Cuma ditanyakan ketika sholatlah kalian. Pertanyaan yang nyeleneh gitu. Allah suruh kita sholat, Allah sholat gak ya? Mungkin pertanyaan kurang bagus. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah puasa gak ya? Gitu ya. Itu pasti Allah tidak puasa, Allah tidak sholat. Kenapa? Karena semua puasa dan sholat untuk Allah. Tapi ketika dikatakan jangan berbuat zalim, Allah katakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ketika Allah melarang kita berbuat zalim, Allah langsung berikan contoh. Aku aja gak pernah berbuat zalim kok. Karena ini merupakan haram yang luar biasa ketika kita tidak berbuat zalim. Kenapa? Karena Allah saja tidak pernah berbuat zalim. Allah. Makanya tidak menerima kezaliman. Jadi kalau ada pencuri jangan dimasak. Jangan. Ada pencuri, aku dizolimi karena kamu mencuri. Iya juga ya. Kita Tapi doanya dia juga dijabah. Iya, doanya dijabah. Karena kalau dizolimi harusnya dipanggil aja, dibawa, jadi kalau ada yang diamankan. apalagi yang mencuri ditahan, dibawa aja ke kantor polisi. Ah. Jangan dimasak. Jangan. Berarti Anda sudah menzolimi dia. Kalau dia berdoa, Oh, kenapa? Nah, ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuh, Haikal jelas ya. Jelas, Jadi jelas. siapa aja yang terzolimi itu doanya akan dikabulkan. Meskipun dia orang-orang yang tidak beriman. yang Betul, tidak bermaksiat. beriman, berbuat maksiat pun. Iya. Berarti begitu dahsyatnya doa ini mudah-mudahan orang-orang Ah, semua pada nonton nih yang amin. suka
tiba-tiba keikut perasaan, Betul. tiba-tiba ada pencuri terus dimasa, itu harus hati-hati. Astagfirullahaladzim. Nih bocah main di rumah nih bukan berarti juga ya Bu ya. Pengen doanya dikabulin, zolimi aku dong, zolimi aku dong. Jangan ya Bu ya. Ini Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana ya. Berbicara ternyata tadi ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya Rasulullah ini tidak akan dibinasakan dalam kelaparan dan dalam kemarau ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi apakah ada nih umat-umat Nabi terdahulu yang dibinasakan Allah itu kelaparan dan juga kemarau, dengan kelaparan kemarau? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Yang terhormat ada Umi Maki, mohon izin waktunya punten Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah, bunda-bunda yang soleh, ayah-anda yang soleh. Kalau ada pertanyaan, ada nggak sih kaum nabi dahulu, nabi terdahulu yang Allah berikan hukuman atau Allah adab dengan berupa kekeringan, kelaparan? Ada nggak Bun kira-kira? Ada, subhanallah. Ada satu kaum di kota Madian, ya makanya di kota Madian disebutkan kaum Madian. Kaum siapa mereka? Kaumnya Nabi Soleh. Apa yang mereka lakukan? Mereka ternyata tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mengikuti perintah Rasulnya. Bahkan na'udzubillah, mereka bukan hanya tidak mau mengikuti perintah Allah, tetapi juga mereka menantang punten, kalau bahasa saya, menantang keaslian atas diutusnya Nabi Soleh ke muka bumi ini. Dengan mengatakan, wahai Soleh, benar gak sih kamu itu seorang nabi? Masa iya kamu nabi? Kalau memang kamu nabi, setiap nabi itu tentunya punya mukjizat. Benar Bunda, bahwa setiap nabi itu punya mukjizat. Sekarang orang Madian mengatakan, sekarang kami pengen kamu buktikan mukjizat kamu. Kamu buktikan mukjizat kamu dengan mengeluarkan satu unta di gunung yang sebelah sana. Gunung yang besar Bunda. Kira-kira mungkin gak manusia mengeluarkan unta dari satu gunung? Nggak mungkin, tapi ini ternyata bukan manusia biasa, melainkan Nabiullah, utusan Allah. Dengan izin Allah, Nabi Soleh meminta kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku mengeluarkan unta dari gunung itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dikeluarkanlah oleh Allah unta dari gunung yang besar tadi. Lihat kira-kira setelah keluar unta itu apa yang dilakukan oleh kaum Madian. Setelah keluar unta itu, Nabi Soleh menitipkan untanya kepada kaum Madian. Wahai kaum Madian, wahai umatku, aku titipkan unta ini, tolong jaga unta ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kaum Madian? Ternyata mereka bermaksiat. Apa maksiatnya? Maksiatnya mereka menyembelih unta tadi. Padahal apa amanat dari Nabi Soleh? Untuk dijaga, untuk dipelihara. Subhanallah, dari sinilah mulai azab Allah untuk mereka. Dengan apa? Dengan dikirimnya angin, hawa yang panas. Sehingga apa? Sehingga terjadilah kekeringan, ladang-ladang pun kekeringan. Tandus semua Bunda. Akhirnya apa? Kalau ladang kekeringan tidak bisa menghasilkan, tidak bisa panen. Kalau tidak bisa panen artinya apa? Terjadilah kelaparan. Ini yang terjadi kepada kaum Madian. Dan subhanallah, setelah ada azab ini, mereka tidak sadar bahwa ini adalah merupakan azab dari Allah. Dan mereka pun tidak bertobat. Lalu subhanallah, Nabi Soleh dengan rasa sedih, beliau meninggalkan mereka, beliau meninggalkan kaum Madian dengan kalimat tamatta darikum thalathata ayyam. Wahai kaumku, aku akan tinggalkan. Lihatlah selama 3 hari ini, nikmatilah selama 3 hari ini. Selama 3 hari harus menikmati apa? Apa yang mereka nikmati? Ternyata dari hari pertama mereka sudah mulai diazab karena kekeringan saking panasnya cuaca Bunda. Wajah mereka berubah menjadi kuning. Saking panasnya wajah mereka menjadi kuning. Kemudian setelah itu saking panasnya hari berikutnya wajah mereka semakin merah.
Setelah itu semakin panasnya wajah mereka menghitam. Dan tahu apa yang mereka lakukan? Mereka melihat wajah berbeda. Mereka hanya sambil bercanda-bercanda saling nunjuk. Wajah kamu kuning, iya wajah kamu juga kuning. Wajah kamu hitam, wajah kamu juga hitam. Wajah kamu merah, wajah kamu merah. Hanya saling menunjuk. Dan subhanallah setelah itu ketika wajah mereka hitam turun ada apa? Ada awan menghitam. Awan hitam identik dengan apa Bunda? Dengan mendung. Mereka gembira, mereka menyangka bahwa mendung itu akan turun hujan. Lihat bahwa mendung akan turun hujan. Tapi ternyata di sanalah turun azab. Dari awan itulah kilat datang, petir datang dan menghancurkan mereka. Meluluh lantahkan mereka hingga rata dengan bumi. Nauzubillah, Nauzubillah. astagfirullahaladzim. Wih, dengarnya langsung merinding loh Umi, ke bawah perasaan atau gimana kita nih ya. Ini Masya Allah ya. Tapi kita bersyukur banget berarti Iya, sebagai umat alhamdulillah. Rasulullah bahwa kita gak akan dibinasakan Nggak dengan akan. kelaparan dan juga kemarau yang panjang. Ya Allah. Tidak akan. Karena kita ini sangat banyak sekali di antara kita yang tetap Ya taat kepada Allah Subhanahu wa aduh, taala. Umi jazakillah khair, makasih Iya. banyak Umi. Ya Allah penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini kalau udah bawain Umi ya kisahnya kayaknya kita langsung ikut ke bawah perasaan merinding Tahu saya semuanya. kisah, saya aja begini melotot. Bagus banget. Melotot. Melototnya gimana Ustaz? Begini. Oh gitu bukan melotot. Serius. Itu serius ini Masya Allah. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih pasti udah gemes banget, udah penasaran banget. Sama kayak saya nih, apa sih doa Rasulullah yang ditolak sama Allah? Ya sabar ya, pokoknya tenang aja jangan pindah-pindah channel. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini juga kita akan lanjutkan dengan bacaan Al-Quran kita. Masih di surah Al-A'raf ayat berapa Ustaz Syam? Ayat 69. Ayat insya Allah. 69. Nih buat jamaah yang ada di rumah langsung disiapkan aja. Kita juga akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abi Maki dan juga Umi Maki. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!